students, how are you doing? Nah, di pertemuan kedua kali ini, Miss mau menjelaskan tentang teknik membaca. Ya, kita akan membaca terlebih dahulu. Sebelum Miss jelasin satu persatu tentang tekniknya, ada baiknya kalian kuasai dua hal penting ini. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui isi dari cerita yang sedang kalian bawakan atau kalian bacakan. Dan yang kedua adalah pelafalan atau pronunciation. Bagaimana kita bisa menguasai dua hal penting ini? Yang pertama, kalian bisa menggunakan bantuan kamus, baik itu printed maupun digital. Kalian juga bisa menanyakan kepada saudara atau teman kalian yang kalian percaya bisa membantu kalian dalam memahami isi dari cerita yang sedang kalian bawakan. Dan untuk pronunciation juga tentunya dengan bantuan kamus. Tapi akan lebih baik lagi jika kamusnya adalah kamus digital, karena kita bisa langsung mendengarkan audio tentang bagaimana cara melafalkan suatu kata dengan benar. So, teknik yang pertama adalah tentang penggunaan jeda. Jeda ini sangat penting. Ketika kita membaca tidak ada jeda, hasilnya akan seperti kereta, cepet banget, kayak nggak ada titiknya. Tahu-tahu selesai. Bagaimana audiens bisa mengerti jalan ceritanya, sementara cara membaca kita masih seperti membaca biasa, membaca dengan cepat. Untuk itu diperlukanlah jeda. Jeda di sini kita terapkan pada tanda titik dan juga koma. Nah, tanda jeda inilah yang membantu kalian untuk bisa mengatur nafas dan juga membantu audiens untuk memahami kata per kata yang sedang kalian sampaikan. Pada kalimat yang terdapat tanda koma, kalian bisa berikan tanda slash atau garis miring 1 ya. Di situ menunjukkan bahwa jedanya adalah sebanyak 1 ketukan. Sementara pada tanda titik, kalian berikan 2 slash atau 2 garis miring yang menandakan bahwa kalian harus berhenti di situ sebanyak kurang lebih 2 ketukan. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Teknik yang kedua adalah intonasi. Nah, ketika kita membacakan cerita, kita harus menggunakan intonasi yang tepat. Jangan sampai audiens tidak bisa memahami isi cerita yang kita sampaikan karena kita salah dalam menggunakan intonasi. Nah, penggunaan intonasi yang tepat untuk kalimat yang pertama adalah kurang lebih seperti ini. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Jadi, di kalimat pertama itu ada tanda koma setelah kata once upon a time. Jadi, kalau cara membaca kalian masih seperti ini, once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a Red Riding Cloak, so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. Nah, berarti kalian tidak menggunakan intonasi yang tepat. Itu akan terdengar sangat tidak natural. Jadi, intonasinya harus tepat. Ketika titik, otomatis intonasinya turun, jangan malah naik. Teknik yang ketiga adalah pengaturan kecepatan. Nah, pengaturan kecepatan ini penting ya, karena dengan mengatur kecepatan kita akan membuat audiens lebih mudah dalam memahami isi cerita yang kita sampaikan. Misalnya, ketika kita sedang menyebutkan nama tokoh atau nama tempat atau sebuah peristiwa yang penting. Ketika kita menyampaikannya dengan kecepatan normal, biasanya audiens akan sulit untuk mendengarkan atau menangkap apa yang sedang kita sampaikan tadi. Sebelumnya kalian cermati dulu, di situ di akhir paragraf pertama ada disebutkan sebuah nama ya, sebuah julukan, yaitu Little Red Riding Hood. Disitulah kalian harus menurunkan kecepatan membaca atau berbicara. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak, so everyone in a village called her Little Red Riding Hood. Tadi di situ Miss juga menurunkan kecepatan ketika mengucapkan
kata a Red Riding Cloak, karena di situ memuat informasi penting yang harus diterima oleh audiens. Berbeda ketika kalian membacanya seperti ini. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak, so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. Ketika kita memperlambat, itu kita seperti meminta audiens untuk mendengarkan baik-baik kata yang sedang kita baca secara lambat itu tadi. Nah, karena kata Little Red Riding Hood itu sudah disebutkan di paragraf pertama, otomatis kata Little Red Riding Hood di paragraf setelahnya itu kita tidak perlu memperlambat lagi. Jadi seperti ini contohnya. One morning, Little Red Riding Hood asked her mother. Baik, jadi menurut Miss, 3 teknik ini tidak begitu sulit untuk diterapkan ya. Apalagi kalian masih beginner, kalian tidak perlu memikirkan kayak ini nanti mau pakai gaya apa ya, ini nanti harus kayak gimana ya mimik wajahnya ya, ini nanti aku pakai properti apa ya, atau aksesoris apa ya, atau kostum apa ya, dan sebagainya. Kalian tidak perlu memikirkan sampai ke sana dulu. Yang terpenting adalah ketika kalian membacakan cerita, ini membaca ya, bukan menghafal. Ketika kalian membaca, itu yang penting betul dulu, bener dulu, enak dulu didengar gitu. Bisa dibedakan antara seorang storyteller dan juga news reader atau speaker misalnya. Jadi tanpa perlu memikirkan hal-hal lain yang lebih sulit, kalian coba pelajari dulu 3 hal ini, 3 teknik ini. See you in the next meeting. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum.